terjadi. Kepada Kak Biki, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, yang saya mohon maaf, yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Zuhud Faturi SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 yang selalu Pak Biki cintai dan selalu Pak Biki banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan Tarhib Ramadan, di mana ini adalah yang tadi sudah Pak Biki sampaikan ketika di kelas baris, bahwa ini adalah salah satu sikap kita menyambut gembira kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini adalah awal kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang mendapatkan label pangkat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan dan untuk bekal kita di kehidupan sehari-hari, sehingga ketika nanti yaumul akhir nanti memberatkan amalan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya untuk bisa menyempatkan waktunya memberikan sedikit banyaknya ilmu kepada anak-anak kami dan kepada kami guru-guru MTS Alam Al-Hafiz. Mudah-mudahan kegiatan ini yang dilaksanakan di hari Jumat, kegiatan yang penuh barokah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti. Tapi ini tidak banyak-banyak memberikan sambutan karena tadi di kelas baris sudah banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat pesan Pak Biki, ini adalah majelis ilmu, taman surga, ya, yang insya Allah ini dinaungi oleh ribuan malaikat. Banyak-banyak berdoa dan melaksanakan kegiatan ini dengan khusyuk, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Pak Biki tutup, dalam menyebut bulan Ramadan, Pak Biki atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semuanya nih, kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada Ustadz. Kepada Pak Biki banyak kesalahan selama ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun bersamanya anak-anak dan teman-teman semua, mohon dimaafkan, dan agar Ramadan kita semua kali ini kita bisa mencapai ke tingkatan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Baihaqi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya penyampaian ceramah agama oleh Ustaz Muhammad Zuhud Faturi SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya mohon izin duduk di atas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
pancing aja dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke sekolah alam cari daun salam. Daun salam tak ada, yang ada daun mangga. Emang cara? Kita lanjut dulu ya. Daun salam tak ada, yang ada daun mangga. Kalau teman-teman di SMP Alam semangat menjawab salam, insya Allah Pak Ustadz, Pak Diki, guru-guru kami doain semuanya masuk surga. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala atau kama qila rasul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma jalasa qaumun fi majlisin yazkuruna Allah ta'ala fi illa nadahum munadun minas sama qumu maghfuran lakum atau kama qila fil hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Tentunya yang terhormat kita muliakan Bapak pimpinan kepala sekolah Bapak Muhammad Bayhaqi SPD, yang kami hormati dan kami muliakan juga segenap jajaran fasilitator di SMP Alam Al-Hafiz yang kami hormati dan kami muliakan juga tentunya adik-adik, rekan-rekan siswa yang insya Allah semuanya senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini banyak muslimah di mana-mana saja bergembira, bersuka cita, memuja dan memuji kehadirat Maula Jalla Jalalah. Tadi Pak Ustadz ditelepon Pak Kepala Sekolah, ayo Pak Ustadz, di mana anak-anak sudah demo-demo, di mana nih Ustadz? Karena ternyata masih dalam perjalanan tadi. Kenapa kok tidak langsung ke sini tadi jam 6 pagi? Kenapa habis sholat subuh tidak langsung ke sini Pak Ustadz? Karena habis sholat subuh di tempat siap-siap di tempat lain. Jadi hari ini teman-teman, semua umat orang yang beriman itu bergembira, mulai dari anak kecil, TK, TPA, SD, SMP, dewasa, orang tua, lanjut usia yang mau mati juga senang juga hari ini. Kenapa? Karena menyambut bulan Ramadan. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram sedikit pun seujung rambut pun dirinya untuk disentuh api neraka. Pertanyaannya, di sini apa gembira kalau mau masuk bulan Ramadan? Alhamdulillah. Jawabnya di sini Pak Vicky, kalau misalnya udah dewasa, menjelang dewasa semua, yang ditanya gembira, alhamdulillah. Kalau tadi di SD gembira, iya Pak, gitu. Bahkan sampai nyanyi ya, karena saking gembiranya. Nah, kalau ada di remaja gembira, alhamdulillah Pak. Nah, udah dewasa ya. Insya Allah nanti setelah ini ada kegiatan guru-guru juga nih Pak Diki ya. Ada kegiatan guru-guru juga tadi Ramadan, menyambut Ramadan seperti ini. Nanti ada ustadznya juga. Nah, jadi orang-orang itu nanti ustadz pulang dari sini, Pak Zul pulang dari sini, langsung lagi kegiatan tadi Ramadan juga. Siapa? Orang-orang tua. Semuanya bergembira. Karena siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka haram baginya untuk disentuh api neraka. Itu sudah nilai plus pertama. Nilai plus kedua, tadi Pak Guru masih di ujung sana disambut teman-teman di SD, bahkan disuruh sarapan dulu. Mau sarapan dulu Pak Ustaz? Kalau sarapan kayak apa teman-teman di SMP? Udah pada siap. Pas jalan ke sini, masya Allah lah,
lama-lama terdengar bacaan ayat, dan Pak Zuhud tadi mendengar bacaan surah Al-Baqarah. Nggak berani Pak Zuhud naik, langsung di kantor dulu ketemu dengan Pak Kepala Sekolah. Kata Pak Kepala Sekolah, nggak apa-apa Pak Ustadz, biar dulu diselesaikan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 ayat, 2 juz, hampir 3 juz. Kalau diselesaikan tadi lumayan ya. Tapi tadi sudah membaca hatinya, tadi sudah membaca intinya. Tadi yang dibaca ayat apa di antaranya? Itu dia keren. Karena membaca ayat-ayat Allah. Jaminan Allah, belum lagi dimulai acaranya, belum MC menyampaikan cek saudara. MC belum seperti itu kita sudah dapat bonusnya. Apa bonusnya? Ma jalasa qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah ta'ala fi illa nadahum munadin minas sama' qul maghfirallahu kama qila fi hadis. Tidak duduk satu kaum, ini kata Nabi, sabda Nabi, tidak duduk Bapak Kepala Sekolah, Pak Muhammad Baihaqi atau Pak Diki, ya, tidak duduk ibu guru, tidak duduk teman-teman di majelis ini yadhkuruna Allah ta'ala yang di dalamnya disebut nama Allah, yang di dalamnya nanti diajarkan Al-Quran, kecuali saat ini teman-teman berdiri ribuan malaikat mendoakan buat semua yang ada di sini, maghfuralakum. Berdirilah setelah acara ini, setelah kegiatan ini dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kira-kira kalau Pak Diki, Pak Ustadz yang doain makbul gak? 50-50, boleh iya boleh tidak. Kenapa? Pak Diki manusia biasa, Pak Kepala Sekolah manusia biasa, Pak Ustadz manusia biasa. Tapi kalau malaikat yang doain, jamin 100% dijamin. Kenapa? Malaikat itu nggak ada dosanya, mereka nggak tahu berdosa, nggak seperti kita. Makanya bonus yang pertama yang kita dapat adalah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sebenarnya agak-agak jalan tadi ke sini itu teman-teman, Pak Ustadz itu mikir mau bahas apa ya. Tadi udah di adik TK gampang, adik SD gampang. Adik SD mah nyanyi aja. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tanya Tuhan itu mereka Allah, agamamu Islam. Begitu kalau ada SD diajarin. Masa sampai sini Pak Guru mau nyanyi lagi? Ya. Jadi mikir apa ya materinya? Masya Allah, ternyata Pak Kepala Sekolah dipersilakan untuk sambutan tadi, dan itu materi yang paling keren. Bertakwa kepada Allah. Itu materinya yang paling keren. Lalu bagaimana caranya bisa bertakwa kepada Allah? Nanti kita pergi Jumatan, ini sebentar Jumatan ya? Pasti dengar ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Betul ya? Apa lanjutannya? Ittaqullaha haqq. Coba bawa adik-adik kita yang baru 10 tahun dan 7 tahun, bawa adik pergi sholat Jumat. Nanti dia dengar Jumat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jumat berikutnya enggak diajak lagi, dia dengar lagi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jumat ketiga dia udah lebih dulu bicara dari hati, pasti ittaqullah lagi, ya? Karena udah hafal. Kenapa ittaqullah? Karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal untuk orang yang beriman. Bagaimana caranya? Bagaimana kita? Takwa itu apa sih teman-teman gitu ya? Kan ada pertanyaan begitu. Takwa itu apa? Semacam ote-ote atau semacam kue lapis, lapis legit gitu. Takwa itu ada yang tahu artinya takwa? Ayo boleh. Takwa itu takut sama Pak Biki. Takwa itu kan ada begitu teman-teman. Jangan sampai takwa itu diterjemahkan kita takut karena diawasi. Ya, ada Pak Biki datang, ada Pak Ustadz datang. Jangan sampai seperti itu. Sama kan kasusnya anak muda tuh, balap-balap, muncul, gitu ya.
ada lampu merah, tabrak lampu merah, ada polisi, prit. Stop dulu. Oh iya Pak. Kenapa? Kamu tahu kenapa disuruh berhenti? Iya Pak. Kenapa? Saya melanggar. Kamu tahu pelanggaran apa? Iya Pak, menerobos lampu merah. Udah tahu lampu merah, kenapa diterobos? Ya itu dia Pak, saya nggak lihat ada Bapak di sini. Itu masalah. Takutnya bukan karena kesadaran, tapi takutnya karena dilihat. Nah ini jadi takwa teman-teman kita akan kaji insya Allah sedikit demi sedikit ya. Dan tentunya yang menarik sekali, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menemani teman-teman belajar. Lalu takwa itu apa ya? Dibahasnya adalah di majelis ilmu, seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi. Majelis ilmu, Pak Ustadz datang ke sini Pak Ustadz mah enak, giliran mau ceramah baru datang. Kita nih dari tadi ngaji sini luar biasa. Tadi dulu itu ada tadi al-masrat ya, Masya Allah luar biasa. Udah berapa menit tadi teman-teman? 50 menit Mas. Luar biasa ya. Duduk nunggu Ustadz 50 menit. Iya Ustadz, ini udah pegel nih Ustadz. Makanya tadi Pak Bingki nyampaikan Ustadz ceramahnya gak usah lama-lama ya, paling menjelang Jumat baru selesai. Iya Pak Ustadz mah enak duduknya di kursi, kita melipat kaki kita. Kalau yang asam urat, tapi adik-adik belum asam urat nih. Kalau pikir ada takut dikit. Oke. Duduk di majelis ilmunya Allah. Nah ini target Ramadan kita. Apa pentingnya duduk di majelis ilmunya Allah? Huduru majalis alim, demikian sabda Nabi. Hadir di majelis ilmunya Allah, afdalu, itu lebih utama. Lebih utama dari apa? Afdalu min alfi salat, min alfi rakaat. Hadir di majelis ilmunya Allah itu lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Begitu kata Nabi. Non sewu tabi kalau dalam bahasa saya. Di antara teman-teman nih, rekan-rekan siswa nih, Bapak Ibu guru juga, Ustaz juga. Sudah ada yang sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro Ustaz, sholat sunnah 1000 rakaat. Mau Ramadan aja kita cari imam spesial, cari masjid yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Ar-Rahim, Amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ini imam bagus ini. Yang ketawa kenceng-kenceng depan kelapa. Kalau Pak Zul sama Pak Bingki pernah singgah ke masjid, ampun. Kenapa? Kita baru baca Allahu Akbar, baru baca Allahu Akbar. Dia sudah waladhdallin. Allah. Kita baru baca untuk rakaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah imamnya sudah Allahu Akbar. Akhirnya namanya kita kamu kan ikut Allah. Belum nyampe baru setengah ruku. Sami Allah. Sebenarnya awalnya nggak kerasa, Pak Guru nggak merasa. Selesai salam, kan 2 rakaat kan, tarawih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ketemu mukanya Pak Ustadz dengan Pak Biki, kenapa Pak Biki? Assalamualaikum. Kata Pak Biki, sakit semua dengkul saya, sendi. Cepat. Nah teman-teman, hadir di majelis ilmunya Allah itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi saat ini teman-teman udah lebih daripada 1000 rakaat. Alhamdulillah. Masih lagi. Kudur majalis alim, hadir di majelis ilmunya Allah, afdalu i'adu alfi marid, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi 1 orang sakit teman-teman itu sama dengan ke taman surga, seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah. Bocoran dikit, sebenarnya Pak Kepala Sekolah ini Ustaz juga, cuma nggak enak kalau undang-undang Ustaz pengacara ya. Nah, hadir di majelis ilmunya Allah itu lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Ayo, di sini sudah ada yang mengunjungi 1000 orang sakit. Ustaz, jangan nanya begitu Pak Ustaz. Tidak gampang itu kunjungi orang sakit, mesti bermodal. Ayo kalau ada yang sakit
temannya di sini atau ada keluarganya yang sakit, berani kunjungin tangan kosong, jangan sampai berapi urusannya. Kenapa? Ada yang coba-coba berani kunjungin orang sakit pakai tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Paling tidak kan kalau kita kunjungi orang sakit kan, ya paling tidak bawa jeruk lah, 2 kilo ya, teman-teman ya, gitu. Sanggup lah gitu ya. Ada yang berani datang kunjungin temannya yang sakit, nggak bawa sanggup, datang nanya, assalamualaikum, yang jawab tadi diimpus di sini, masuk dalam sini semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Nah, begini-begini aja. Itu sakit ya beginilah. Yang kunjungin kok ketus banget ini orang sakitnya. Enggak, maksudnya perasaanmu begini kayak apa? Yang sakitnya begini. Iya, saya nggak ngerasa apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Kok ketus begitu? Kamu datang kosong, coba bawa jeruk kan bisa dirasain manis ke asam kan? Iya, teman-teman, artinya mengunjungi orang sakit, membawakan apa, mendoakannya ya sama yang dicontohkan Nabi. Tapi sekali lagi hadir di majelis ilmunya Allah itu adalah lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Alhamdulillah sudah dapat pengetahuan nih satu. Maka rajin-rajin hadir majelis ilmu. Dan kata Pak Kepala Sekolah lagi tadi, katanya sedang didoakan para malaikat. Teman-teman, saat ini kita sedang didoakan dan dikelilingi oleh para malaikat. Kok Ustaz tahu? Ya iyalah, masa iya dong? Lu yang aja dibelah, masa digendong? Ada hadisnya teman-teman. Ada kata Nabi, majtama'a qaumun fi majlisin, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di satu tempat yang itu adalah tempatnya Allah, maksudnya tempat zikirnya, tempat ilmunya Allah, rumahnya Allah. Yatlunal kitab, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Tadi ada ustaz yang baca, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa Pak Biki. Ini lihat dari sini Pak Biki. Ini teman-teman ada sekitar 5-6 juz ini apalagi. Ada? Ada. 10 juz? Ada juga. Kak Zaki kayaknya 10 juz. Ya, mana Zaki? Kalian ada di sini? Oh, ada 2 Zaki ya. Iya, ya pokoknya Zaki dua-duanya 10 juz. Kenapa? Sudah hafal 5 juz Pak Ustaz. Terus 5 juznya lagi, juz Al-Qur'an, juz Melon, juz Mangga, juz. Ya. Insya Allah jadi penghafal Al-Quran semua. Alhamdulillah ya, amin. Ya. Di dalamnya dibacakan ayat Allah, illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ketenangan di dalamnya. Alhamdulillah. Di hati kita pasti tenang-tenang nih. Saya yakin dari sini kedengaran dia tenang. Ini dari sini kelihatannya. Kenapa tenang? Karena tadi dikasih tahu Pak Biki, awas kalau nggak tenangnya harus. Enggak, maksudnya benar mau mendengar tentang ilmu agama. Udah turun ketenangan. Wa ghasyat ar-rahmah, turun kasih sayang di dalamnya. Masya Allah, teman-teman kalau duduk di mana-mana nggak ada yang gratis. Hari ini duduk gratis, duduk dan dapat ini lagi. Cuman kapan makannya nih kalau ceramah terus? Udah duduk dapat hadiah, dapat senyum temannya lagi, senyum dari teman-teman lagi. Turun rahmat, wa haffaz alaihimul malaika. Nah ini malaikat teman-teman itu adalah makhluk yang bersayap. Kalau teman-teman imajinasinya luar biasa lah, karena sekarang itu gaming digital luar biasa, sayang. Tapi teman-teman itu yang imajiner teman-teman itu, imajinasi teman-teman itu enggak, masih saja yang digambarkan hadis. Itu malaikat sayapnya ada berapa? 2. Iya, saya pilih sayap kanan. Kalau di kepala bukan sayap namanya, baling-balingnya Doraemon ya. Teman-teman, malaikat itu sayapnya ada 2, tapi di setiap keping sayapnya itu, di satu keping sayapnya itu
ada 600.000 helai sayap. Nah itu, maka malaikat melingkung kita dengan sayapnya, bukan satu malaikat teman-teman. Ini teman-teman kalau baca turun malaikat, itu artinya apa? Turun, bukan turun satu malaikat. Malaikat itu banyak. Malaikat itu banyak. Kalau satu namanya malak. Kalau bukan malak ngambil, itu bahasa Arab. Malakun gitu ya. Maka kalau malaika itu artinya banyak. Turun saat ini malaikat banyak melingkung kita, maka keteduhan, kesejukan, kedamaian ada di dalam majelis ini. Amin Allahumma amin. Tenanan loh teman-teman. Pak Zul, biasanya kalau di tempat tinggi begini terik, panas, pengap. Tapi hari ini Masya Allah, karena coba teduh kan? Teduh ya? Kayak ada angin-angin lagi. Barangkali malaikatnya niup-niup. Enggak Pak, cuacanya memang teduh. Yang bikin teduh itu Allah dengan bantuan malaikat-malaikat rahmat. Itu teman-teman. Kemudian yang paling indah adalah wa dzakarallahu liman indah. Orang yang duduk seperti ini, Allah menyebutnya dengan bangga di hadapan para malaikat. Jadi Zaki, Arham, dan ini Pak Zul nggak hafalin semuanya. Ini disebut-sebut malaikat di hadapan, disebut-sebut Allah di hadapan malaikat. Nah, sampai di sini teman-teman, ini sedikit tentang pengenalan tarhib ya, menyambut marhaban, menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Ya, di majelis ilmu. Cukup teman-teman. Lihat waktu. Nah, sekarang jam 9:15. Kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya Pak Ustadz senang kalau cukupkan sampai di sini. Kenapa? Karena kalau selesai ceramah pasti tidak ada kerjaan yang lain. Ada di hadapan yang harus diselesaikan. Satu, kalau cepat selesai. Yang kedua, kalau prinsip angkot jauh dekat, harganya sama. Panjang ceramahnya, pendek ceramahnya, amplopnya sama. Nggak boleh. Kalau ada ustadz yang ceramah bicara amplop itu haram. Ustadz tidak boleh menerima amplop. Nggak boleh. Kata guru saya, kalau ada ustadz yang ceramah dan sebut-sebut amplop, itu berdosa ustadznya. Tapi belum selesai. Tapi lebih berdosa lagi kalau ustadznya sudah berbusa-busa ceramah, panitia tidak menyiapkan sesuatu. Bercanda. Pak, jangan diambil hati, bercanda. Bercanda, biar nggak ngantuk ya. Bercanda bergurit, tapi serius juga nggak apa-apa. Ayo hadirin al-kiram, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, bercanda sedikit. Teman-teman semua, lalu apa yang kita persiapkan memasuki Ramadan ini? Boleh nambah sedikit lagi ya? Nambah ya? Ini jadi menarik. Dari insya Allah Pak Guru tadi mendampingi anak-anak, kemudian dampingi adik SD, kemudian nanti Pak sudah ini adik remaja yang tidak anak-anak, tidak tua juga. Nah, nanti dampingi orang tua. Tapi yang paling menarik itu yang di sini. Kenapa? Karena usia teman-teman itu, kalau dalam bahasa Jawanya itu the agent of change. Ada bahasa Inggris. Teman-teman itu agen perubahan. Di pundak teman-teman itulah terpasang. Kalau dulu waktu Pak Diki, waktu Pak Ustadz, waktu Bu Guru muda, di pundak kami terpasang. Makanya kalau Pak Guru, Pak Diki, Pak Ustadz ditanya,
Apa kabar? Kita jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat dulu waktu masih muda. Nah sekarang apa kabar? Alhamdulillah, udah merasa tua. Nah sekarang di pundak teman-teman itu ininya apa? Amanahnya, amanah apa? Izzul Islam wal Muslimin, menegakkan Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah di pundak teman-teman. Loh kenapa? Loh kalau Ustaz sebentar lagi sudah kayaknya udah bau tanah sedikit. Ya, enggak loh. Kita insya Allah teman-teman ini benar. Semua kita akan presiden mati. Presiden. Jangan bilang presiden gak mati. Presiden mati. Padahal Presiden Soeharto itu ada 40 dokter pribadinya. Tapi juga itu Presiden Soeharto 40 dokter spesialis pribadi jaga. Pas pampres, pasukan pengamanan presiden mati juga. Apalagi kita dokter nggak ada, BPJS juga nggak ada. Presiden mati, gubernur mati, menteri mati, camat mati, bupati mati, Pak RT, Bu RT, jangan sampai ada Bu RT di sini, belakangan mati. Dan begitu teman, kita semua akan mati. Iya Pak Ustaz, teman-teman, dan tidak mengenal waktu. Mati itu bukan urutan. Tak dulu, Pak Ustaz dulu yang mati kan. Dia sudah udah urutan. Ya, kemarin Olga, tahu kan Olga Saputra? Lagi tenar-tenarnya mati. Temannya Ustaz Jeffrey Bukhari, tahu kan? Yang kalau ceramah bisa sambil ngaji sambil nyanyi, masya Allah, keren ini. Itu suaminya BCL, Bunga Cinta Lestari, gantengnya luar biasa, sedunia gantengnya, mati juga. Ya, makanya insya Allah Ustaz, ya bisa aja kan, bisa aja teman-teman duluan, Ustaz yang belakangan. Jangan gitu. Kita balik. Nggak apa-apa, Ustaz yang belakangan, teman-teman duluan, nggak apa-apa. Maka persiapan ke sana harus jelas. Persiapannya adalah takwa. Lalu apa itu takwa? Teman-teman, kayaknya teman-teman hafal ayatnya. Inna sholata tanha anil. Nah, itu apa? Tapi itu pertengahannya. Lengkapnya ayat itu di surah Al-Ankabut ayat 45. Boleh dicatat di dalam otak atau dicatat di HP atau ini. Al-Ankabut ayat 45. Kenapa dicatat? Siapa tahu pulang dari sini kurang puas. Pak Ustadz Zul tadi terlalu singkat ceramahnya. Cuma 2 jam cemen. Nanti saya buka sendiri tafsir di Al-Quran. Boleh. Al-Ankabut ayat 45 ya. Di situ bunyinya ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi perintahnya pertama teman-teman, kita memang perlu bertakwa. Caranya bertakwa apa teman-teman? Mendirikan sholat. Itu caranya bertakwa. Jaga 5 sholatnya, 5 waktunya, maka insya Allah kita takwa. Tapi yang menarik adalah ayat tadi. Sebelum akimis sholat, sebelum perintah mendirikan sholat, apa yang di ayatnya? Utlu ma'uhiya minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Jadi perintahnya teman pertama apa? Sholat atau membaca? Sholatnya diperintah, tapi sebelum sholat perintah membaca. Kan nggak lucu kalau kata yang tadi bilang apa yang pertama? Sholat. Bukan. Sholat itu kedua. Sholat itu di nomor 2 kan boleh. Yang nomor 1 syahadat, sholat, bener, zakat, puasa, haji, nomor 5. Nah, berarti teman-teman sebelum kita sholat kita membaca tilawah. Makanya tadi ada disebut pembacaan tilawah Al-Quran. Tilawah itu teman-teman ada 3
tiga artinya tilawah. Ada tiga artinya tilawah. Pertama kedua dipahami, ketiga diamal. Di Indonesia ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bahkan di Indonesia ada sari tilawah, betul? Kalau tadi mungkin nggak perlu sari tilawah karena teman-teman sudah tahu kalau di acara-acara lain begitu MC-nya baca, Mbak MC-nya baca. Acara pertama pembukaan, acara kedua bacaan instruksi Al-Quran dengan dibacakan oleh siapa-siapa, Anu bin Anu, ya. Kemudian sari tilawahnya Anu bin Anu, gitu ya, biasa gitu ya. Di Indonesia ada sari tilawah, di Arab tidak ada sari tilawah. Kalau sudah tilawah Al-Quran maka dibaca Al-Quran. Kalau di Indonesia tilawah pembacaan ayat suci Al-Quran Anu bin Anu, sari tilawah Anu bin Anu, gitu kan? Kenapa ada sari tilawah di Indonesia aja ada sari tilawah? Mungkin waktu pertama kali ngaji di Indonesia dari Arab, karena kita bukan orang Arab, jadi harus diterjemahkan supaya mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Sari tilawahnya dengan nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sari tilawahnya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Betul ya? Coba kalau tidak sari tilawah bisa salah. Pas yang baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang di belakang yes. Oh kamu yes, itu nama aku disebut. Emang siapa namamu? Tony. Syaitan. Enggak ada namanya Tony di sini. Oh, enggak bermaksud dengan karena tidak mengerti, makanya diterjemahkan. Yang menarik namanya sari tilawah. Kenapa namanya sari tilawah? Sebenarnya Pak Ustadz juga tidak terlalu banyak referensinya, tapi Pak Ustadz kira itu namanya sari tilawah karena waktu dipersilakan kebetulan namanya yang menerjemahkan itu namanya sari, makanya sari tilawah, naiklah dia gitu. Coba seandainya namanya namanya Dwi, pasti Dwi tilawah. Benar Mbak, kalau Dwi. Jamaah teman-teman yang dirahmati Allah, jadi baca dulu Al-Quran supaya sholatnya bisa khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk pasti terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ini aneh, sudah sholat, sudah hafal ininya, tapi kok masih ada dosa, masih suka berbuat dosa. Kok masih suka ngegosip, ngerumpi, bingung apa lagi? Kenapa? Karena tidak mengerti ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Padahal sholat itu adalah doa. Sholat itu banyak maknanya. Makanya perlu ilmunya. Kalau sholat tidak berilmu, repot. Ustaz cerita tentang sholat terus, kita kan tiap hari sudah sholat. Supaya dipahami, ada loh siswa yang tidak mau, murid yang tidak mau dengar ustaznya tentang cerita tentang ibadah sholat. Sholat, udahlah kita udah tahu, kita ngobrol aja. Kemarin itu waktu MotoGP siapa yang juara? Ustaznya menerangkan sholat, dia ngobrol MotoGP. Akhirnya nggak tahu-tahu. Bawaannya nggak repot waktu ceramahnya, waktu belajarnya. Yang repot ketika pergi sholat. Tenang Pak Ustaz, di masjid kan sudah ada imam. Kita kan tinggal imamnya luruskan sholat. Allahu Akbar, kita tinggal Allahu Akbar. Nunggu imam, waladhdallin, amin. Iya kalau ada imamnya, pas kalau nggak ada imamnya, misalnya imamnya bisa sakit gigi, bisa sakit perut, ya kan? Nah kalau seperti itu ada yang enggak, 4 sahabat, jangan sampai 4 sahabat itu datang ke masjid mau sholat, udah tenang aja, tinggal ngikut imam, kita nggak perlu hafal bacaan sholat. Sampai di sana imamnya tidak ada. Akhirnya dorong-dorongan, imamnya nggak ada. Kamu loh, jangan saya, kamu loh, jangan tuh.
ketua geng kita. Iya saya ketua geng, tapi apa? Kan kamu yang paling berani di kelas. Iya saya berani sih, tapi apa? Tapi enggak apa. Kamu lah yang maju. Kamu kan yang paling banyak hafalannya di kelas. Jangan saya. Kamu yang banyak hafal. Tapi jangan saya hafal. Tapi apa? Tapi enggak berani. Lah sudah, ini yang berani yang maju. Udah yang maju, yang berani maju. Udah. Tapi saya enggak hafal. Nanti saya kasih tahu dari belakang. Oke. Luruskan sok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Ya kalau bismillah pasti hafal kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aman. Iya surah Al-Fatihah. Sebelum nonton masa enggak hafal anak kaya. Ya, walau thalin amin lulus. Pas masuk ayat berikutnya, kira-kira baca apa? Al-Baqarah tidak mungkin. Cari yang sedikit aman. Tapi ternyata kurang aman karena dia pilihnya surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hati-hati loh. Al-Kafirun itu bisa pergi, pembantu tidak bisa. Qul ya ayyuhal kafirun. Lolos. La a'budu ma ta'budun, aman. Wala antum a'buduna ma a'budu. Wala ana a'budu ma a'budu. Masih lolos. Wala antum a'buduna. Sampai di sini mikir. Wala antum muter. Wala ana enggak ada yang sama kan dengan pengalaman. Wala antum abid wala ana wala ana bingung. Yang di belakang gergetan. Lama. Wala ana lakum pakai di depan lakum dinukum waraddah. Makanya rajin-rajin ngaji ya, Pak Ustaz, kalau hafalan Al-Quran kami sudah hafal semua Pak Ustaz. Aman lah kalau hanya untuk surah-surah pendek, aman lah Pak Ustaz. Hati-hati, bukan cuma surah pendek, di dalam salat ada doanya, bacanya rukuk subhana rabbiyal azim. Jangan ketukar. Nanti subhana rabbiyal a'la rukuk, yang sujud subhana rabbiyal azim. Ketukar ya? Masih aman karena bacaannya pendek, pas tahiyat yang repot. Allahu Akbar gitu agak panjang. Kalau sudah bisa tenang, gangguan eksternal dari luar bisa ada. Kalau tidak pernah belajar tentang bab sholat, pas sholat imamin sudah at-tahiyatul, hampir aman di sholatnya. Atap kebetulan kubra pelafon masjid runtuh, ada runtuh sedikit. Kenapa? Ternyata ada tikus jatuh. Tikusnya gede, botak lagi. Profesor tikus good kali dia jatuh tikus jatuh. Teman-teman, batal nggak salah? Nah, karena melakukan amalan selain daripada amalan di dalam sholat. Tikus jatuh, imamnya nah, yang di belakang mantap. Woi, dipukul pundak imamnya. Woi, tidak boleh ngomong dalam sholat. Karena tidak pernah belajar bab sholat. Ini teman-teman, kalau imamnya salah nih, kalau kita sholat nih, kalau imam salah yang laki-laki, kalau imam salah kita ngapain? Betul. Itu subhanallah. Kalau yang laki, yang perempuan, gimana? Iya, tepuk tangan. Dengar baik-baik. Tepuk tangan maksudnya bukan itu punggung. Jangan dipotong. Tepuk tangan dulu. Oke, pulang dari sini pas imamnya salah yang perempuan. Iya. Bukan itu maksud. Tepuk tangan sekali dulu. Jadi subhanallah. Tapi karena tidak ngerti, tidak mau belajar ilmunya, akhirnya apa? Pukul temannya. Woi, tidak boleh ngomong dalam sholat. Sudah dua orang yang di sampingnya ngelihat, muncul temannya juga. Kamu juga batal ngomong juga. Sudah yang terakhir seharusnya aman, dan memang dia tidak
jangan gangguin yang tiga ini. Dia tenang aja. Alhamdulillah, untung saya tidak bicara. Ini batal. Jadi agama itu dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Teman-teman semua, man arada al-akhirah fa alaihi bil, siapa yang menghendaki akhirat maka baginya ilmu, siapa yang menghendaki dunia maka baginya ilmu, dan siapa yang menghendaki keduanya maka baginya ilmu. Intinya teman-teman, semangat belajar bersama bimbingan ustadz dan ustadzah, bersama bapak ibu guru, insya Allah kita mendapatkan cahaya ilmu. Apa yang saya lakukan untuk Ramadan nanti Pak Ustadz? Pertama, banyak-banyak sholat. Ustadz, ini buat ibu-ibu sama Pak Ustadz. Kalau anak-anak MTS Habil mah keren, masih kuat sholat tahajud 12 rakaat, 8 rakaat, sholat duha 12 rakaat, sholat sunat tabah, sholat sunat wudhu, masih keren, lututnya masih mantap. Saya ini Pak Ustadz sudah ya lumayan goyah seperti ini. Gimana ini Pak Ustadz? Saya nggak terlalu kuat untuk sholat sunat terlalu banyak. Boleh, kalau belum sholat sunat tidak banyak, diganti dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ada lagi yang di belakang ibu guru sedikit-sedikit bersedih mendengar ini. Ustaz, sebenarnya saya mau baca Al-Quran banyak-banyak Pak Ustaz, tapi baru buka satu lembar Pak Ustaz, air mata ini sudah meneteskan air mata. Ya Allah, ibu guru khusus membaca Al-Quran. Bukan Pak Ustaz, mulai kabur-kabur saya turun ya Ustaz. Kalau seperti ini bagaimana? Boleh baca Al-Quran secukupnya, diganti dengan banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah teman-teman, menutup pembicaraan kita, insya Allah sekali lagi di pundak teman-teman lah harapan itu, harapan bapak ibu guru, harapan semua orang tua, harapan semua umat. Makanya Pak Ustadz berharap mulai dari sekarang dan yang akan datang tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jadilah para penjaga Al-Quran, jadilah para hafiz-hafiz di sekolah ini, jadilah orang-orang yang menjaga kalimah Allah. Insya Allah bapak dan ibu gurumu akan berbangga dan membanggakanmu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Jadi pokoknya semangat teman-teman, semangat belajar. Kenapa kita perlu punya guru? Supaya kita bisa belajar. Jangan belajar sama Google. Kalau belajar sama Google repot, ya. Boleh, tapi boleh buka Google, Ustaz? Boleh, tapi tetap belajar sama guru. Bantuannya boleh dibantu dengan Google. Jangan kebalik, Google dibuka, guru nggak dilihat. Nah itu yang repot, ya. Belajar sama guru, hikmat sama guru, insya Allah, karena almarhum ma'aman ahabba, orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita suka bersama dengan guru, maka insya Allah ilmunya guru kita dapat. Kalau kita suka berteman dengan orang soleh, maka insya Allah kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita berteman dengan preman, maka insya Allah kita jadi jangan jadi preman, jangan ya. Oke, jadi dan nanti kebersamaan itu bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Nanti di akhirat ada orang yang soleh, orang beriman, itu boleh melakukan syafaat, memberikan pertolongan kepada saudara yang tidak beriman. Nanti kalau kita sama guru, sama Pak Biki, sama Pak Zul misalnya, gitu kan, sama guru, perhitungan akhirat, malaikat sudah buka pintu. Wah, Pak Biki, guru SD aku, kepala sekolah SMA, silakan Pak Guru. Oh, Bu Dewi, silakan Bu, pintu sudah terbuka. Apa kata Pak Biki? Kata Pak Guru, jangan guru malaikat. Saya masih cari muridku di mana. Nah, kita dicari. Mungkin sudah duluan masuk di dalam surga. Pas masuk di surga, nggak ada di surga.
Malaikat nggak ada di surga, di mana kira-kira ya? Kata malaikat, ya cuma ada 2 tempat di sini Pak. Kalau nggak surga neraka. Jadi mereka masuk neraka? Nggak tahu juga, coba lihat-lihat. Ada pergi dilihat. Nggak tahu, kenapa? Mukanya gosong semua dibakar. Tapi ternyata ada muridnya. Guru, sore guru gitu. Dilihat sore-sore mukanya, kamu udah kosong. Oh kamu, Zaki. Kenapa? Lo Zaki. Ini kan dan teman-temannya kan ngaji dulu, semangat ngaji hafal 10 juz. Kok bisa masuk neraka? Ya itu dia Pak Guru. Saya memang hafal ngaji Pak Guru. Tapi kalau Pak Guru habis ngajar, habis ceramah, saya selama ceramah ngobrol aja. Pulang ceramah cerita apa? Cerita Pak Guru. Itu Pak Guru kok bajunya sempit ya, kekecilan ya, gemuk. Masa Ustaz begitu? Itu Ustaznya gemuk. Kalau kurus aman? Enggak. Pas Ustaz masuk Assalamualaikum. Ustaznya kurus. Kurang makan kali Ustaznya. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya. Jadi teman-teman, kalau kita bersama guru, insya Allah kita dapat berkahnya. Sesungguhnya teman-teman mau berlama, tapi alhamdulillah sudah lama. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Pak Guru juga mohon maaf lahir batin memasuki bulan Ramadan ini. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia biasa adanya kita. Al-afu minkum. Tadi saya mulai dengan pantun, saya mau tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Mau sebut-sebut nama burung aja. Ya, terima kasih teman-teman, cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Zuhud SPDI. Kepada Ustaz Zuhud untuk tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ini kalau naga-naganya begini ada 2 berarti. 2 jadwalnya. Nggak boleh pakai amplop, nggak boleh. Ustaz nggak boleh terima amplop. Isinya nggak boleh juga, nggak boleh terima amplop. Transfer boleh transfer. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon doa ya, ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita memasukinya dengan penuh ampunan Allah, penuh kasih sayang Allah. Teman-teman maksimal beribadah, Bapak Ibu guru kita doakan, orang-orang tua kita doakan, keluarga semua kita doakan, dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir juga buat kita. Dalam artian kita masih bisa lebih banyak meraih fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak hatinya, walikan diniatin salihah, lebih karomati mulai kita Al-Fatihah. Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa quli rasulikal karim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami manusia-manusia yang mungkin zalim kepada diri kami, hari ini mohon ampun kepadamu ya Allah. Hari ini memohon keberkahan Rahman Rahimmu ya Allah. Limpahkanlah keberkahan Ramadan dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah.
Jadikanlah keikhlasan mereka menjadi ibadah ya Allah. Jadikanlah kesabaran mereka dalam mendampingi kami menjadi ibadah di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap amalan mereka menjadi butiran tasbih kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan kita yang terakhir ialah penutup. Marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis.